kredit produktif seperti pengambilan rumah biasanya gitu. Dan itu pun levelnya biasanya di atas 5 miliar. Nah, Bapak Ibu, kita akan bahas ya, dan ada beberapa kasus yang nanti akan saya share ke Bapak Ibu. Yang pertama, ini adalah kelangsungan bisnis bermitra. Jadi kelangsungan bisnis bermitra, Bapak Ibu, ini terdiri dari lebih dari 2 pemegang saham. Ya, saya ambil contoh Bapak Ibu. Pemegang saham A dan pemegang saham B sama-sama memberikan modal awal, capital ya, sebesar 15M, 15M. Ditumpuk jadi 1, jadi 30M. Antara 2 pemegang saham ini berhak mereka merencanakan tentang kelangsungan bisnis ke depan. Ya, risk manajemennya mesti dipelajari, kemudian mitigasi resikonya juga perlu dicari gitu ya. Hal yang akan saya tanyakan kepada mereka berdua adalah bagaimana jika terjadi resiko operasional? Bagaimana jika terjadi moral hazard di antara atau salah satu dari pemegang saham? Atau kita sering sebut one prestasi lah gitu ya. Bagaimana kalau sampai terjadi financial resiko dan strategi? Yang paling parah lagi, mohon maaf Bapak Ibu, bagaimana kalau salah satu pemegang saham terjadi yang namanya almarhum? Ya, pass away gitu ya, tutup usia gitu ya. Apakah ini sudah direncanakan? Apakah sudah ada perjanjian khusus di antara keduanya kalau sampai salah satu pemegang saham meninggal dunia? Nah, ini juga penting. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana dengan kelangsungan bisnis perusahaan tersebut jika salah satu pemegang saham pass away, terjadi risiko tutup usia. Ya. Yang kedua, jika ahli waris berarti masing-masing pemegang saham ini kan punya keluarga, punya istri, dan punya anak. Kalau masih hidup disebut sebagai keluarga. Kalau sudah tutup usia, keluarga dan istrinya bukan sebagai keluarga lagi, tetapi mereka sebagai ahli waris. Karena mereka nanti yang akan menguasai harta waris. Saat masih hidup, perusahaannya milik saya. Saat masih hidup. Duit atau deposito di bank senilai 20M sebagai harta saya. Tapi begitu saya sudah tutup usia, deposito itu bukan lagi harta saya, tetapi dia menjadi harta tidak bertuan. Harta waris, di mana harta itu belum ada kepemilikan yang sah dan legal. Walaupun kita punya istri, walaupun kita punya anak. Jadi ada proses. Apalagi di Indonesia ini proses pewarisan menggunakan 3 hukum yang harus dipilih. Hukum adat, hukum agama Islam, dan hukum perdata. Nah, yang menjadi konflik adalah kadang-kadang satu keluarga nggak ada yang kompak. Mana yang harus dipakai? Nah, ini juga bisa terjadi ya. Apabila salah satu pemegang saham tutup usia, maka ahli waris bisa menggugat untuk mendapatkan harta waris yang berupa saham tadi, Bapak Ibu. Gitu. Kenapa? Karena saham juga harta. Begitu meninggal dunia, maka menjadi harta waris, maka yang berhak adalah si ahli waris gitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan dana apabila pemegang saham yang masih hidup ingin membeli saham dari ahli waris? Pertanyaan selanjutnya begini Bapak Ibu. Apabila pemegang saham salah satu udah pass away, ya, meninggal dunia, pemegang saham masih hidup. Ahli waris si yang meninggal dunia tadi nuntut, ya, saham dari papi saya mana gitu ya. Saya mau tarik dan diduitin karena ini harta waris mereka. Sementara pemegang saham yang masih hidup merasa bahwa kalau saham pemegang saham yang tadi udah meninggal saya cairkan, maka separuh dari omset dan aset perusahaan saya akan keluar nih. Kalau keluar saya berikan kepada ahli waris, maka bisa jadi goyang perusahaan. Bisa jadi perusahaannya nggak lanjut gitu ya. Sementara ahli warisnya nuntut pengen sahamnya untuk segera diberikan kepada ahli warisnya. Nah, ini challenge. Ya, ini challenge. Jadi, Bapak Ibu, di sini sebenarnya butuh buy sell agreement. Buy sell agreement ini sebuah konsep sebenarnya sudah sering terjadi di Singapura dan Malaysia gitu ya. Bahkan di Amerika, bahkan di negara-negara maju. Cuman kadang-kadang pada saat kita mendirikan perusahaan, kadang-kadang kita nggak siapkan ini. Gitu. Nah, kepastian dana dan likuiditas ya atas harta waris yang diminta oleh ahli waris tadi itu dibutuhkan dengan segera. Ya, dengan segera artinya mereka juga punya dasar. Dasarnya apa? Dasarnya satu adalah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Hukum Perdata. Bahkan di Undang-Undang PT juga ada dibahas. Saya contohkan Bapak Ibu mengenai konsep buy sell agreement, di mana ini cukup powerful kalau Bapak Ibu memang belum ada di dalam perjanjian kerjasama antara pemegang saham satu dan pemegang saham yang lain. Saya kira setelah ini Bapak Ibu perlu pikirkan kembali bahwa buy sell agreement ini sudah ada atau belum. Ya, karena di buy sell agreement ini tidak hanya menyangkut kalau terjadi one prestasi, tapi kalau terjadi resiko cacat tetap total pun itu bisa dibahas di dalam buy sell agreement. Apalagi terjadi resiko kalau dia sampai tutup usia atau meninggal dunia. Nah, peran asuransi, the power of life insurance Bapak Ibu di sini, ini sebenarnya cukup kritis. Cukup kritis. Pemegang saham yang satu punya istri dan punya anak di sini. Ya. Pemegang saham kedua punya istri dan punya anak. Mereka sama-sama memiliki ahli waris gitu ya. Nah, ahli waris mereka ya, kita kan tidak bisa pastikan bahwa mereka itu kooperatif atau lunak kalau kita ajak kerjasama, kan nggak betul. Kita nggak bisa pastikan gitu ya. Yang kita cari adalah kejadian terburuk apa apabila salah satu pemegang saham ini sampai terjadi resiko meninggal dunia, one prestasi, atau cacat tetap total, atau dia harus dirawat di rumah sakit dengan jangka waktu yang cukup lama. Misalnya harus dirawat di Mount Elizabeth gitu ya, cukup lama sampai 1 tahun misalnya. Itu kan semuanya harus dibalut melalui buy sell agreement ini Bapak Ibu. Nah, salah satu konsep yang kita kenalkan ke Bapak Ibu semua sebagai pemilik perusahaan atau business owner ya, Bapak Ibu perlu sekali polis asuransi jiwa, di mana peran polis asuransi jiwa ini saling mengasuransikan. Ya, pemegang saham yang satu mengasuransikan pemegang saham yang kedua. Dengan ahli waris, pemegang saham yang satu. Begitu juga sebaliknya, pemegang saham dua mengasuransikan pemegang saham yang satu. Dengan ahli waris, pemegang saham kedua. Jadi cross sifatnya. Siapa yang bayar? Biasanya yang bayar adalah perusahaan. Jadi, kalau salah satu pemegang saham ini tutup usia, maka akan cair sejumlah dana dari perusahaan asuransi jiwa masuk ke perusahaan. Ya, sama pemegang saham yang satu ini, duit itu bisa dijadikan sebagai dana darurat. Just in case si pemegang saham yang satu yang meninggal dunia itu ahli warisnya cepat-cepat segera meminta. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pusing-pusing lagi karena sudah ada dana cadangan darurat yang bisa diberikan kepada mereka. Atau kalau ternyata Bapak Ibu nggak mau mencairkan saham yang dimiliki oleh yang meninggal, Bapak Ibu bisa gantikan saham itu dengan wujud duit yang berasal dari UP asuransi jiwa tadi. Ya. Catatannya, Bapak Ibu harus datang ke notaris. Kenapa saya sarankan datang ke notaris? Karena notaris ini yang akan melegalkan semuanya, Bapak Ibu. Ya, asuransi hanyalah produk. Ya, asuransi punya peran masing-masing mengasuransikan. Kalau salah satu terjadi resiko, ada dana yang bisa dijadikan dana cadangan darurat. Nah, konsep kedua. Tadi saya sampaikan bahwa bisnis keluarga itu juga ada. Nah, di dalam bisnis keluarga, sebenarnya adalah bagaimana memastikan perusahaan itu bisa dipegang oleh anak yang diinginkan orang tua. Misalnya Bapak Ibu punya anak 2. Anak yang nomor 1 kayaknya bakat banget nih di bisnis gitu ya. Bapak Ibu sekolahkan di Oxford University atau University of Singapore atau di Hong Kong misalnya ya. Ya, Bapak Ibu tunjuk bahwa dia kedepannya akan menggantikan saya nih sebagai business owner gitu ya. Harus dipastikan. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita lihat. Yang kedua, Bapak Ibu harus memastikan pembagian harta waris yang adil untuk anak-anaknya. Di sini saya contohkan seorang bapak memiliki nilai bisnis 15M dan cash dalam bentuk deposito, misalnya 5M gitu ya. Misalnya. Anaknya 2. Anak yang pertama, memang dia udah tandain bahwa dia akan meneruskan bisnisnya. Makanya dia sekolahkan di universitas yang jurusannya adalah bisnis misalnya. Sementara anak yang kedua, ya, dia lebih suka dunia entertainment gitu ya. Ya, yang viral-viral di Citayam Fashion Week gitu ya, gitu-gitu dia suka kayak gitu ya. Citayam Fashion Week suka gitu ya, hal-hal kayak gini. Apakah jelek? Enggak jelek. Cuman kalau dia bilang suruh pegang perusahaan pasti agak reot dikit gitu ya.
Pertanyaannya, dua-duanya kan anaknya gitu loh. Kalau bapak ini terjadi resiko tutup usia, bagaimana dia supaya bisa membagi adil? Dia punya 5M cash, sementara dia punya nilai bisnis sebesar 15M. Gimana caranya supaya dia bisa membagi secara adil? Nah, kami ada solusinya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa membantu itu. Nah, si bapak ini ingin memastikan bahwa nilai bisnisnya benar-benar nyampe ke anak yang pertama. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya bagaimana? Bapak Ibu jangan pernah meninggalkan surat wasiat. Surat wasiat itu bukan ngomong, tapi Bapak Ibu harus tulis di surat yang legal diketahui oleh notaris. Karena Bapak Ibu kalau ke Singapura, surat wasiat tuh very important gitu loh. Nggak bisa, Bapak Ibu nggak punya surat wasiat, maka harta Bapak Ibu dibagi rata nanti. Tapi kalau Bapak Ibu punya surat wasiat, Bapak Ibu mau kasih ke temannya bisa, ponakannya bisa, ke siapa aja bisa. Makanya di Singapura ini surat wasiat tuh nggak boleh ditinggalin. Begitu dia sudah mulai memiliki harta, apalagi hutang, dia langsung bikin surat wasiat. Itu di Singapura. Makanya, kalau Bapak Ibu ingin memastikan bahwa si anak pertama ini dapatin nilai bisnis sebesar 15M, Bapak Ibu harus bikin surat wasiat. Ya, surat wasiat itu akan aktif jikalau si pemilik bisnis meninggal dunia. Cuman, ini loh surat wasiat, langsung dong, ini perusahaannya langsung jadi milik kamu gitu. Nggak bisa begitu. Harus melalui pengadilan dulu, disahkan oleh pengadilan. Ya. Kalau dia bentuknya bangunan, berarti dia harus ngurusin BPHTB, ya, balik namanya dan sebagainya. Dan itu kan perlu proses yang panjang. Tapi surat wasiat udah bekerja di sini. Ya. Cuman nanti ada nih, Bapak Ibu saya jelaskan di belakang syarat-syarat membuat surat wasiat supaya tidak terjadi komplain ke depan gitu ya. Ada nanti. Nah, anak yang kedua bagaimana? Anak kedua kan ini punya 5 cash nih, 5 miliar cash nih, ya. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu, si bapak ini bikinlah asuransi jiwa dengan uang pertanggungan sebesar nilai bisnisnya di sini. Jadi bapaknya mengasuransikan dirinya sendiri, yang bayar dia sendiri, namun ahli warisnya ditulis anak yang kedua di sini. Di dalam ahli waris, di dalam polis, Bapak Ibu kalau yang sudah punya polis pernah cek ahli warisnya gitu? Ya, itu ahli waris itu nggak boleh sembarangan. Bapak Ibu cek lagi, kalau mau dirubah boleh dirubah, tapi nggak boleh sembarangan, dipastikan dia legal. Kalau nggak legal, takutnya kalau sampai terjadi klaim, duitnya nggak nyampe gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, pastikan bahwa si bapak ini ikut asuransi jiwa dengan UP sebesar 15M, atas nama dirinya sendiri, yang bayar dia sendiri, ahli warisnya si anak yang kedua. Maka begitu dia meninggal dunia, surat wasiat bekerja, asuransi jiwa akan mentransfer sejumlah dana sebesar 15M ke rekening anak yang kedua. Adil. Menurut saya sih masih cukup adil, tapi kalau mau dicari-cari yang kurang adil ya banyak gitu ya. Tapi menurut saya sih cukup adil. Ya. Cuman memang kalau secara likuiditas Bapak Ibu, asuransi jiwa akan lebih cepat. Karena di sini harus masuk ke pengadilan dulu, diurusin dulu dan sebagainya, biaya balik nama dan sebagainya. Kalau asuransi jiwa kan nggak perlu biaya balik nama. Ya. Nah, saya coba jelaskan di sini, Bapak Ibu. Salah satu hal yang salah dalam membuat surat wasiat, di dalam surat wasiat itu salah satunya nendang yaitu legitimate porsi. Jadi dia tidak memperhatikan legitimate porsi. Legitimate porsi itu apa sih? Gitu ya. Bapak Ibu ada yang sudah tahu legitimate porsi itu apa? Gara-gara kasus legitimate porsi, tahun 2016, anaknya tumbuh di usia 24 tahun, yang ketiga. Anak yang kedua usia 27, anak yang pertama usia 30, mereka sudah berkeluarga, dia nuntut ke ibunya. Bahwa hak yang disebut legitimate porsi ini ditendang oleh bapaknya dalam proses membuat surat wasiat. Kok bisa begitu? Bisa. Jadi ternyata istrinya itu 100% memiliki harta waris dari si bapak. Begitu anaknya tahu setelah dewasa, dia nuntut ke pengadilan bahwa hak legitimate porsi saya nggak dikasih nih sama papi. Boleh nggak nuntut? Boleh. Memang legitimate porsi ini akan diberikan kalau dituntut. Kalau Bapak Ibu ngomong sama saudaranya, ini nih nendang legitimate porsi nih. Mana, nggak bisa. Itu harus dituntut di pengadilan.
Nah, legitimate porsi itu begini Bapak Ibu. Ini si bapak yang tadi punya istri. Ini punya anak. Ini orang tua kandungnya. Yang disebut legitimate porsi itu adalah lurus ke atas dan lurus ke bawah. Lurus ke atas adalah si kedua orang tua kandungnya, lurus ke bawah adalah anak-anaknya. Istri ini bukan legitimate porsi. Jadi kalau Bapak Ibu ditinggalin harta waris oleh suaminya 100% gitu ya, jangan seneng dulu, Bu. Jangan seneng dulu. Kenapa? Hak saya mana gitu ya. Karena ada unsur legitimate porsi yang harus dipenuhi untuk keturunannya. Jangan seneng dulu. Ya. Nanti Bapak Ibu akan tahu lebih aman mana pada saat Bapak Ibu ingin memberikan warisan kepada istri. Asuransi jiwa atau harta waris. Ini Bapak Ibu akan tahu ya. Saya sering waktu sering customer gathering, habis itu ibu-ibunya pada komplain ke bapaknya. Udah bikin aku asuransi dulu. Udah bikin apa asuransi dulu. Karena Bapak Ibu kasih duit, kasih harta, prosesnya lama. Tapi kalau asuransi jiwa atas nama Bapak sendiri, yang bayar Bapak sendiri, ahli warisnya Ibu, itu aman. Jadi kenapa saya bilang aman? Karena asuransi jiwa UP-nya dia tidak tunduk terhadap legitimate porsi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bikin asuransi, jadi Bapak-bapak bikin asuransi jiwa, 100% UP-nya buat si istri beneran ya, istri beneran maksud saya. Nggak perlu harus menentukan hukum waris apa yang mau saya pakai. Hukum agama Islam, hukum adat, atau hukum perdata. Nggak perlu itu, asuransi. Tapi kalau Bapak Ibu punya harta, mobil, rumah, tanah, apartemen, pabrik, dan sebagainya, itu nggak bisa sembarangan dikasih. Jadi harus ada prosedurnya. Prosedurnya apa? Mengikuti hukum waris yang ada di Indonesia. Yang kedua, kalau dia pingin dana darurat, ya. Jadi salah satu customer juga tanya begini Bapak Ibu, Pak, saya nggak mau ikut asuransi. Oke, nggak apa-apa. Ada nggak cara lain yang bisa saya pakai untuk meng-create dana darurat supaya anak saya nanti bisa menjadi penerus saya untuk pegang perusahaan? Boleh Pak, nggak apa-apa. Gitu. Terserah Bapak gitu ya. Yang saya tanyakan adalah, saat ini rekeningnya atas nama siapa Pak? Atas nama anaknya QQ saya. QQ yang punya bisnis. Kenapa QQ? Karena belum cukup umur. Saya balikin pertanyaannya, Pak, maaf nih, kan kita ini nggak tahu kapan terjadi resiko tutup usia ya. Tiba-tiba pemilik bisnis terjadi resiko tutup usia dan anak Bapak usianya masih kurang dari 17 tahun. Bisa nggak anak Bapak ngambil duitnya di bank, Pak? Nggak bisa, betul ya Bu Dewi? Problem. Di situ ada 50M, 60M problem. Problemnya kenapa? Karena untuk mencairkan itu, ahli warisnya harus menuju wali, Bapak Ibu. Wali. Bapak Ibu, ahli warisnya harus menuju wali. Walinya itu harus disepakati oleh ahli waris yang ada. Misalnya ternyata ada pamannya, istrinya nggak setuju, saya nggak setuju. Kalau si adiknya Bapak yang jadi wali, saya nggak setuju, misalnya gitu. Orang tuanya, saya nggak setuju, karena nilainya 50M. Kalau nilainya cuma 100 juta, mungkin banyak yang mau ya. 50M soalnya gitu. Itu jadi problem. Nah, yang tadinya dia punya cita-cita, pengen berikan dana darurat kepada anaknya yang usia saat ini 13 tahun, ternyata 2 tahun yang akan datang dia udah lewat. Maka terjadi problem yang kedua, di mana dana yang ada di rekening itu perlu proses untuk mencairkan. Makanya Bapak Ibu, di sini kasus-kasus seperti bikin surat wasiat sampai melebar dan mengindahkan mengenai legitimate porsi itu juga salah. Apalagi kita berkeyakinan keras bahwa dana darurat dalam bentuk tabungan yang Bapak Ibu simpan mampu menjadi salah satu solusi yang terbaik, itu juga kurang benar. Makanya saya tawarkan Bapak Ibu bahwa asuransi jiwa itu jangan ditakutin dulu. Bapak Ibu yang perlu sekarang adalah bedah polis yang sudah dimiliki. Bedah polisnya apakah sudah sesuai kebutuhan atau belum. Karena dulu Bapak Ibu bisa jadi beli ke saudaranya. Kok beli satu dong, cincin lah nanti lah ya. Oke, ayo beli gitu. Tapi begitu ditanya nggak tahu fungsinya apa. Nah ini, saat ini kita saling mengingatkan Bapak Ibu, jadi dibongkar lagi supaya sesuai dengan tujuan masing-masing ya. Ini kasus yang barusan saya tangani 3 bulan yang lalu selesai, tapi saya cuman sebagai fasilitator aja. Kebetulan kasusnya ini agak unik dan ini kebetulan agama Islam Bapak Ibu. Seorang ibu.
ya, punya suami yang pertama. Suami pertama ini ternyata istrinya udah punya satu, artinya ini adalah istri yang kedua. Tahun 1972 nikah, oke ya. Punyalah anak satu di sini, punya anak. Ya, setelah punya anak ini, beberapa tahun kemudian, ya, meninggal dunia. Ini meninggal dunia. Ya, Bapak Ibu. Setelah meninggal dunia, si ibu kawin lagi. Suami yang kedua. Ternyata suami kedua ini mengawinin si ibu ini adalah istri yang kelima. Ya. Punya anak dua. Kemudian setelah ini mereka punya anak, ya, si suami ini memberikan, ini anak kedua, ini anak ketiga ya Bu ya. Kemudian si suami ini memberikan hibah kepada si ibu. Cuman si ibu ini waktu belum menikah dengan si suami ini, dia udah dapat rumah waris dulu dari ibunya, dia orang tuanya. Dari orang tuanya, dia bawa rumah sebelum nikah gitu ya. Menikah dengan suami yang pertama, walaupun dia istri kedua nggak dapat apa-apa. Si ibu nggak dapat apa-apa maksudnya. Tapi menikah dengan suami yang kedua, walaupun istri kelima, dia dihibahkan satu rumah tinggal dari suami kedua senilai 4,5 miliar. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Meninggal lagi. Kawin lagi dengan suami yang ketiga. Di suami yang ketiga ini, ya, di suami yang ketiga punya, ini suami yang kedua, ini suami yang ketiga, tapi bagi ibu ini adalah istri yang kedua. Dapatlah 2 anak cewek semua. Nah, cewek semua. Jadi anaknya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian meninggal lagi. Nah, meninggal lagi kan. Setelah dia agak sakit keras, dihibahkanlah rumah bawaan dari warisan kedua orang tuanya ke anak yang keempat dan kelima hasil perkawinan dengan suami yang ketiga. Dihibahkan berarti nggak ada pajak kalau dihibahkan ya. Akhirnya meninggal juga Bapak Ibu. Cuman sebelum meninggal, wasiat dari ibunya adalah kalau nanti saya meninggal, rumah kedua silahkan dijual, uangnya dibagi sama rata 1, 2, 3, 4, 5. Saya tanya, ada surat wasiat tertulisnya? Nggak ada, mah sama aja bohong. Bikin keluarga jadi berantakan. Ibunya meninggal dan terjadi sengketa dari 2016 sampai 2022. Yang cewek ini, yang kelima ini gugat dengan hukum perdata. Tahu nggak tujuannya pakai hukum perdata Bapak Ibu? Supaya dapatnya sama rata gitu loh. Perlu waktu 6 tahun loh Bu. Perlu waktu 6 tahun. Saya hitung semua. Ternyata yang paling diuntungkan adalah anak keempat dan anak kelima. Total harta waris ibu itu 5,6 M. Selesainya kapan? Selesainya adalah 6 tahun. Saya jelaskan kenapa dulu nggak ikut asuransi. Proses di sini memerlukan ratusan juta Bapak Ibu. Ya. Nah, itu yang membuat peran asuransi cukup penting di sini karena dia sifatnya liquid. Ya, jadi asuransi ini UP-nya bisa dijadikan sebagai dana cadangan untuk membantu biaya-biaya atau proses-proses di pengadilan. Karena itu penting. Nah sekarang orang tua udah meninggal. Siapa sih yang terima proses pengurusan harta waris ini dibebankan kepada satu anak? Siapa yang terima kira-kira? Ya, Bapak Ibu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harta Bapak 50M, punya Bapak 50M. Ternyata begitu Bapak meninggal, Bapaknya nggak ninggalin apa-apa. Tapi proses kepengurusan harta waris supaya dipecah, itu butuh dana 2M. Siapa yang ikhlas mau ngasih 2M? Pasti saweran kan? Yuk dibagi rata yuk. Ya kalau ada, kalau nggak ada gimana? Problem. Nah makanya perlu UP asuransi jiwa dari si pewaris tadi. Begitu cair, UP-nya itu bisa untuk ngurus-ngurus tadi. Ngurusin pengadilan, biaya operasional, BPHTB, dan sebagainya. Jadi asuransi jiwa itu nggak hanya untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, kemudian apa lagi ya? Warisan, enggak begitu. Jadi banyak fungsinya. Sayangnya, kita ini belum seperti Singapura. Kalau Singapura punya trust. Pernah Bapak Ibu? Trust wills, pernah dengar ya? Nah, itu kalau Bapak Ibu udah titipkan di trust itu mau sampai 10 turunan, bisa muter terus tuh. Misalnya, saya ikut asuransi punya OP 20M. Saya sama si trust bilang, tolong dari 20M nanti, masing-masing anak saya dapat 5M, istri saya dapat 5M, 15M. Sisanya, tolong beliin asuransi lagi. Beliin asuransi lagi, untuk siapa? Untuk cucu-cucunya. Keluarin lagi nanti 30% buat mereka. Sisanya, beliin asuransi lagi. Terus, sampai turunan saya beliin asuransi terus.
maka anak turunnya sampai kapanpun nggak akan bangkrut. Kenapa? Saya udah tulis di trust. Cuma di Indonesia belum ada. Saya kira ini yang terakhir ya, karena udah ini ya, nanti dilanjut tanya jawab sambil makan. 7 kesalahan umum dalam perencanaan warisan. Bapak Ibu kalau udah memiliki harta, jangan lupa bikin surat wasiat. Nah, kebanyakan mereka tanpa surat wasiat dan harta waris dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum berlaku pun ini kadang-kadang tidak ditentukan. Sampai akhirnya keluarganya harus berantakan. Nah, dengan adanya wasiat, maka Bapak Ibu, ya, isi wasiat ini akan berlaku dan bukan peraturan yang berlaku, asal wasiatnya ini adalah sesuai dengan ketentuan hukum. Jangan lupa Bapak Ibu memisahkan harta bawaan, harta bersama, dan harta perolehan. 2. Membuat surat wasiat namun tidak menegaskan dalam wasiat tersebut memakai hukum waris apa. Bapak Ibu bikin surat wasiat, tapi Bapak Ibu tidak men-state di situ hukum waris apa yang mau dipakai. Apakah perdata, adat, atau agama Islam. Nah, itu harus ditulis. Jangan sampai keluarga berantakan gara-gara milih hukum waris apa yang mau dipakai. Yang ketiga, tidak menyesuaikan klausula. Nah, klausula tadi ada legitimate porsi, Bapak Ibu nggak perhatikan. Kemudian menunjuk pelaksana wasiat tidak tepat. Bapak Ibu menunjuk pelaksana wasiat itu artinya Bapak Ibu titipkan ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ke saudaranya, ke siapa, yang Bapak Ibu merasa bahwa ya pokoknya dititipin dulu deh gitu ya. Kan mereka nilainya nggak tahu harta waris yang Bapak Ibu ingin berikan. Ya, kalau nilainya gede bisa bermasalah. Kemudian Bapak Ibu juga harus menyimpan wasiat secara tepat. Ada kok sekarang perusahaan tempat penitipan surat wasiat. Tidak mengatur perwalian atas anak yang masih di bawah umur. Nah, Bapak Ibu, di Indonesia itu secara piramida itu lebih gemuk di tengah. Artinya usia 30 sampai usia 50 jauh lebih besar. Bapak Ibu, orang-orang sukses di Indonesia banyak didominasi oleh usia 30 sampai 45. Memang ada ya usia 45 itu anaknya udah nikah. Jarang. Biasanya anaknya masih kecil, SD, TK, SMP, di mana mereka belum punya KTP. Nah, itu problem. Kalau terjadi meninggal dunia, maka mereka harus menunjuk wali. Nah, makanya di sini Bapak Ibu dalam membuat surat wasiat harus menunjuk wali kalau anaknya masih di bawah umur. Harus ditulis di situ. Kemudian yang 7, tidak memberikan solusi kepada ahli waris untuk membayar hutang. Jadi Bapak Ibu punya hutang ditulis juga tuh di surat wasiat. Jangan harta waris ada, utang waris juga ada. Tapi orang yang dapat surat wasiat tuh berhak menolak sebenarnya kalau utangnya terlalu besar daripada harta warisnya gitu. Harta warisnya 2 miliar, utangnya 3 miliar. Aduh, saya nggak mau gitu ya. Boleh nolak ya, boleh nolak. Beban pajak juga begitu, apalagi sekarang beban pajak ya. Begitu meninggal dunia, perusahaannya nggak dibayarin pajaknya. Wah, itu akan menjadi hutang pajak tuh. Ahli warisnya yang akan dituntut, akan dicari-cari sama orang pajak. Tidak mau memakai asuransi jiwa sebagai dana cadangan darurat. Oh, saya trauma, saya nggak mau asuransi dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau menurut saya boleh trauma, tapi Bapak Ibu mesti lihat dulu sekarang. Kalau perlu pakai konsultan lah. Ya, pakai konsultan buat milih asuransi yang tepat kira-kira seperti apa, atau perlu bedah polis. Jangan sampai Bapak Ibu anti banget sama asuransi, karena asuransi itu fungsinya banyak. Tidak hanya untuk kesehatan, pendidikan, pensiun, tapi banyak hal. Yang menurut saya bisa berpengaruh terhadap bisnis yang Bapak Ibu sudah laksanakan sekarang ini.